Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-49. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua bersama pasukan rombongannya telah tiba di benteng Enberg untuk berperang melawan pasukan dari Kekaisaran Swallow yang ingin merebut wilayah Avalon. Joshua melihat ke arah rekan-rekannya di belakang. Namun apa yang terjadi? Mereka tampak tidak baik-baik saja setelah diteleportasi oleh Theta. Rupanya mereka semua mabuk perjalanan dan memuntahkan isi perut mereka di sana. Theta bertanya, apa ini pertama kalinya kalian teleport dengan skala besar seperti ini? Kau bilang kita akan baik-baik saja, tapi dalam tubuhku rasanya seperti diguncang. Apanya yang baik-baik saja? Ucap Christian. Saat mereka berbincang tentang teleportasi, naga es dari Dok Eima kemudian bergerak ke arah mereka. Kalian terlihat seperti barisan yang sedang menunggu kematian. Berani sekali muncul di hadapan kami. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Dok Trembelin ternyata masih hidup. Dia mengikuti pergerakan dari Dok Eima di sana, lalu kemudian menyerangnya lagi. Akan tetapi Eima masih bisa menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Kain melihat ke arah Eima dan bertanya kenapa orang itu masih hidup. Apakah mungkin Master Geiger kalah melawannya? Dia teringat akan masternya saat mereka masih mencari jejak Joshua. Dan waktu itu Geiger mengambil alih pertarungan dengan Dok Eima. Kain kesal karena tidak mengalahkan musuh waktu itu bersama dengan masternya. Joshua kemudian meminta Kain untuk maju. Namun dia bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Joshua. Joshua berkata, sekaranglah waktunya untuk menunjukkan hasil latihan kerasmu selama ini. Di sana ada musuh yang sempurna untukmu, bukan? Yang penting jangan sampai mati. Sir Ken kemudian mengatakan, baik tuan. Ken bersiap dengan mencabut pedang dari tempatnya. Akan saya tunjukkan hasil dari semua yang telah saya capai selama ini. Para pasukan penunggang naga atau yang disebut dengan Wyvern Knight, mereka diperintahkan untuk bertahan dan melindungi kastil. Icarus menilai meski mereka dalam posisi yang menguntungkan, mereka malah memilih untuk bertahan di dalam kastil. Aku mengira mereka akan dengan berani menyerang duluan, tapi ternyata mereka menghadapinya dengan tenang, ucap Icarus. Jika untuk urusan udara, aku dan Iselin bisa mengatasinya. Tapi bukankah sulit untuk menerobos kastil hanya dengan pasukan segini? Tanya Theta. Joshua kemudian teringat ucapan dari Christian bahwa Joshua tidak perlu khawatir untuk menggunakan kekuatannya. Joshua membicarakan tentang orang-orang yang jatuh dari langit. Tapi tentu kali ini bukan manusia yang jatuh dari atas sana. Portal gate raksasa kemudian muncul di atas mereka. Para pasukan zombie atau mayat hidup milik Joshua kemudian muncul dari gate tersebut. Saat jatuh dari atas sana, para mayat hidup itu langsung menerkam pasukan Swallow dan menghempaskannya ke daratan. Icarus meminta Joshua untuk berhenti menggunakan pasukan zombie. Kalau terus seperti ini, penilaian masyarakat mungkin malah akan tidak suka dengan kita. Namun Joshua meminta Icarus untuk tidak khawatir, karena dia sudah merencanakan semuanya dengan baik. Selain pasukan zombie, satu naga raksasa juga keluar dari gate tersebut. Makhluk itu adalah naga legendaris yang disebut dengan Bone Dragon. Naga itu mendarat di hadapan benteng Enberg.
Para kenaik dari Swallow pun ketakutan dan berpikir untuk melarikan diri. Naga tersebut bersiap-siap untuk menembakkan skill penghancur dari mulutnya. Sungguh serangan penghancur yang sangat luar biasa dahsyat diperlihatkan oleh sang naga. Theta menilai kalau ini semua pasti akan menjadi kehebohan yang sangat besar nantinya. Apakah kau bisa menangani dampak setelah ini? Joshua hanya mengatakan, "Ya, santai saja." Di sisi lain, Sir Christian terkejut melihat pasukan zombie dan Bone Dragon yang membantai pasukan Swallow. Mereka terus bergerak menuju medan pertempuran melawan Duke Aima. "Jangan pedulikan apa yang ada di sana. Kita hanya perlu fokus pada satu target," ucap Sir Kain. Dia kemudian melihat naga dari Duke Aima melintas di atasnya. Duke Aima mencoba untuk menyerang Bone Dragon milik Joshua. Namun lagi-lagi Duke Trembelin tidak membiarkan Aima lengah sedetik pun dari pertarungan mereka. "Aku sudah muak dengan pertarungan melawanmu. Kenapa kau tak langsung mati saja?" ucap Duke Aima. Nampak Icebreaker melaju ke arah Trembelin. Namun Pak tua itu masih bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Aima bertanya, "Apakah kau hanya bisa menghindar?" Duke Trembelin menyebut kalau serangan dari Duke Aima terlihat jelas di matanya. Namun serangan Aima kali ini menghasilkan serpihan-serpihan es yang tajam, sehingga dia pun terkena serpihan-serpihan tersebut dan terluka. Duke Trembelin harus sesegeranya mengakhiri pertarungan ini, sebab dia bisa saja mati kalau terus terkena serangan seperti tadi. Aima melihat kecepatan dari Duke Trembelin sudah menurun. Itu artinya Pak tua itu sudah mulai kehabisan stamina. Kemungkinan dia pasti berusaha mengakhiri pertarungan ini dengan segera. Trembelin telah menahan slot aura dari Aima dalam jarak dekat, dan sekarang dia akan melakukan serangan kepada Duke Trembelin, yang pergerakannya bisa dilihat oleh Duke Aima. Aima menyerangnya dengan skill yang disebut dengan Ice Dragon Breath. Trembelin tidak tinggal diam. Dia kemudian mengeluarkan skill yang disebut dengan Aura Overlay. Dengan skill itu, Trembelin berhasil menghancurkan serangan dari Duke Aima. Duke Aima terkejut bagaimana bisa Trembelin menahan serangan yang telah ia lancarkan. "Mustahil jika Ice Dragon Breath dikalahkan seperti ini," ucapnya. Aima pada akhirnya terlempar dari naga esnya yang telah hancur. Trembelin dengan cepat kini sudah berada di atasnya dan siap untuk mengakhiri pertarungan. Aima kemudian memanggil makhluk gaib yang bernama Promise. Nampak Duke Aima telah melancarkan serangannya. Akan tetapi, ia terkejut setelah melihat sosok makhluk yang muncul di hadapannya. Itu adalah makhluk gaib yang disebut dengan Promise, sosok peri yang memiliki kekuatan es. Promise berhasil melindungi tuannya dari serangan Duke Trembelin yang sangat dahsyat. "Aku akan menunjukkan kekuatan penuhku. Lihat saja bagaimana kau bisa bertahan setelah ini. High Spirit yang lebih kuat daripada naga es sebelumnya. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkanmu," ucap Duke Aima. Promise kemudian mulai melakukan sesuatu di sana, dan Duke Trembelin mencoba untuk menghindar. Namun tiba-tiba lengannya membeku terkena efek serangan dari Ice Spirit. Selain itu, kekuatan dan aura Duke Trembelin juga menghilang setelah terkena efek dari serangan tersebut. Aima kemudian bergerak dengan cepat ke arah Duke Trembelin yang membeku. Namun dari bawah kemudian muncul Sir Kain yang memerintahkannya untuk berhenti. Kain melompat sambil bertanya, "Apa yang telah kau lakukan pada masterku, Master Geiger?" tanya Sir Kain. Serangan dari Kain berhasil ditahan oleh Duke Aima dengan sangat mudah. Luka di kaki Aima mulai terasa. Itu adalah luka yang diakibatkan oleh serangan Duke Trembelin sebelumnya. Aima berniat untuk segera mengalahkan musuh yang ada di hadapannya saat ini. Pedang dari Sir Kain kemudian mulai membeku. Namun Kain menyebut trik kecil seperti ini tidak akan mempan padanya. Aima tak menyangka kalau Sir Kain juga salah satu anggota Holy Knight yang mempunyai teknik untuk menetralkan aura. Aima melihat ke arah Sir Kain. Dia berpikir akan sangat sulit jika harus melawan musuh bertiga sekaligus, dan dia berpikir untuk segera keluar dari sini.
Tiba-tiba, rantai raksasa kemudian mengikat Duk Eima di sana. Rupanya itu adalah perbuatan dari Christian yang berhasil mengikatnya dengan rantai. Dia kemudian mencoba untuk melemparkan Duk Eima yang berada di atas sana. Dan boom! Dalam sekejap Duk Eima pun terjatuh di tanah. Duk Eima tak menyangka kalau kali ini ia akan dikalahkan oleh para kroco. Duk Eima yang tak mau kalah, dia kemudian mencoba untuk bangkit kembali. Naga es milik Eima kemudian juga muncul lagi dan berada di depan Christian. Christian kemudian memanggil Serken untuk segera membantunya. "Cobalah tahan ini kalau kau bisa," ucap Eima. Serangan Dragon Breath dengan cepat datang ke arah Sir Christian. Dia kemudian mengaktifkan skill pertahanan dengan memanfaatkan teknik Holy Sword. Akan tetapi Duk Eima terus saja meningkatkan kekuatan serangannya, sehingga semburan dari naga tersebut mulai membuat retak pertahanan dari Christian. Rantai di tubuh Eima kemudian mulai menghilang. Itu artinya true aura milik kesatria suci itu akan segera hancur. Dari atas sana kemudian muncul Sirken yang berusaha menyerang Duk Eima. Sungguh serangan yang sangat hebat. Sirken berhasil melumpuhkan naga es milik Duk Eima. Serangan dari naga es itu pun berhenti dan Sir Christian berhasil selamat. Duk Eima kemudian mulai bertarung melawan Sirken. "Aku telah membunuh mastermu. Rian Gaigar telah kubunuh dengan tanganku sendiri. Melihatmu menyerangku, apakah kau yakin lebih hebat dari mastermu?" tanya Duk Eima. Mendengar perkataan tersebut, Sirken semakin emosi. Akan tetapi, Eima berhasil memantalkan serangan dari Sirken, lalu kemudian mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi, Duk Eima dikejutkan dengan seseorang yang menyerangnya dari belakang. Duk Trembelin kembali ke medan pertempuran dan melancarkan serangan ke arah Eima. Serangan dari 3 orang benar-benar membuat Duk Eima kewalahan. Sudah menjadi hukum alam semesta kalau bintang baru akan bersinar menggantikan bintang yang gugur, ucap Duk Trembelin yang bergerak menyerang Eima. Eima hanya tertawa dan menyebut kalau bintang yang gugur itu adalah Duk Trembelin sendiri. Promise dengan mudah berhasil menahan serangan hebat dari Paktua Trembelin. Dia pun tidak menyangka kalau makhluk gaib itu bisa menahannya. Duk Eima kemudian memerintahkan kepada Promise untuk memusnahkan Trembelin di sana. Duk Trembelin berhasil mematahkan serangan tersebut. Akan tetapi, Promise kemudian terbang ke arah Trembelin dan melakukan serangan. Serangan itu masih bisa dihindari oleh Trembelin. Bagaimana rasanya? Inilah teknik True Aura yang kukembangkan sendiri. Menggabungkan True Aura dan Spirit, aku tidak akan mungkin dikalahkan, ucap Duk Eima dengan percaya diri. Promise terus saja melakukan serangan terhadap Duk Trembelin. Duk Trembelin juga membalas serangan tersebut. Akan tetapi, terlalu mudah untuk dihindari. Duk Eima tersenyum melihat Ice Spirit miliknya berhasil menahan manusia sekelas The Nine Star. Sirken kemudian mencoba untuk menyerangnya lagi. Dia bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian masternya. "Oh, jadi kau masih di sini. Sebaiknya kau sadar diri lebih dulu sebelum berani menantangku seperti ini," ucap Duk Eima. Sirken melakukan serangan dengan pedang aura miliknya. Namun Sirken terkejut musuhnya kini sudah berada di dekatnya. Ken sama sekali tidak bisa melihat gerakan Duk Eima yang kini telah mendekatinya. Eima berhasil menebas tubuh Sirken dengan pedangnya. "Apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa mengalahkanku," ucap Eima. Akan tetapi, Duk Eima tidak menyangka kalau Sirken tidak terkena efek buruk dari serangannya. Kini, Ken malah bertekad untuk bisa melampaui Eima dan membuktikannya. Eima kemudian menggunakan kekuatan esnya. Sirken terluka parah akibat terkena serangan es dari Duk Eima. "Hanya karena kau menghabiskan banyak waktu bersama Hero King, apakah kau berpikir kau akan menjadi lebih kuat?" tanya Duk Eima. Duk Eima kemudian bergerak dengan cepat ke arah Sirken. Serangan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Duk Eima. Serangan tersebut membuat pedang dari Sirken patah. Sirken semakin terluka parah. Sungguh perbedaan kekuatan mereka berdua begitu jauh.
sehingga Dok-Aima dengan mudah mampu mengalahkan Sirken. Tersisa satu orang yang belum dapat dijatuhkan oleh Dok-Aima. Sirken nampak sekarat, matanya menunjukkan keputusasaan yang melanda di pikirannya. Dia kemudian teringat kembali saat dia berbicara dengan Joshua di waktu kecil. Saat itu, Kain berjanji menjadi orang kuat yang akan setia menemani Joshua. Keinginan yang kuat membuat Sirken berhasil bangkit kembali. Hei, lihatlah bagaimana dirimu. Apa yang bisa dilakukan oleh pasukan sepertimu tanpa pedangnya, ucap Aima. Sirken menyebut kalau ini semua belum berakhir. Dia melakukan genggaman tangan seakan-akan memegang pedang asli. Kain mengingat kembali teori yang pernah dijelaskan oleh Joshua tentang bagaimana mendapatkan kekuatan yang setara dengan Aura Blade. Joshua bahkan memberikan contoh langsung bagaimana caranya. Kain mulai berkonsentrasi. Dia mengumpulkan mana di tangannya dan membuat pedang bayangan. Sirken teringat kembali dengan momen berlatih bersama Geigar. Dalam latihan tersebut, Kain melihat pedang milik masternya memanjang. Geigar pun menjelaskan kalau kekuatan pedang berubah tergantung pada sikap dan keyakinan ketika menggunakan pedang tersebut. Kain terus berkonsentrasi dan dia perlahan berhasil mengumpulkan kekuatan untuk membuat pedang aura. Aima melihat kekuatan Sirken yang terus meningkat. Kain menjelaskan kalau dirinya belum menunjukkan seluruh kemampuannya saat ini. Aku bukanlah orang yang akan kalah dari orang sepertimu, ucap Kain kepada Dok-Aima. Aima kemudian melompat dan akan segera melakukan serangan. Sirken terus saja berusaha untuk fokus dan mengumpulkan kekuatan di tangannya. Sirken teringat lagi dengan masternya yang lain. Ya, dulu Kain juga berlatih dengan Dok Agnus ketika Joshua masih berada di akademi. Lihatlah aura blade yang dibentuk oleh Sirken sungguh panjang dan besar sekali. Tentu saja Dok-Aima terkejut bukan main melihat serangan dari Kain. Dok-Aima kemudian merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Di sisi lain, Promise juga telah berhasil dikalahkan oleh Dr. Belin. Itu artinya tak ada satu orang pun yang dapat menolong Dok-Aima. Dok-Aima mencoba menahan serangan dari Sirken dengan pedangnya. Sirken terus saja meningkatkan kekuatan serangannya kepada Dok-Aima. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah nasib dari Dok-Aima dan pertarungan seperti apa yang akan dilakukan oleh Joshua ketika dia bergerak? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.